agar persoalan PPG diselesaikan. Saya memiliki data. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ada 1,6 juta guru yang masuk dalam antrian. Ini pengertian antrian adalah orang yang sudah dapat kuota tapi belum tersertifikasi. Orang-orang yang bahwa menteri hari ini dia pakai jas hitam, bukan jas merah. Ya, Pak Sumardiansah. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Yang pertama, sebetulnya persoalan profesi guru itu bukan hanya persoalan materi. Sebab kami khawatir kok PGRI hanya bicara tentang tunjangan profesi. Apakah ini semata urusan perut, tanda kutip, apakah hanya sebatas materialistik? Nah, dalam hal ini konstruksi berpikirnya adalah kita ingat sebelum ada undang-undang guru dan dosen, sebelum ada tunjangan profesi, betapa kehidupan guru sangat sulit. Sampai muncul istilah Umar Bakri. Sampai kemudian lahirlah Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana guru dicanangkan sebagai sebuah profesi oleh Pak SBY pada tahun 2004. Sejak itulah melalui tunjangan profesi, melalui sertifikasi, melalui pendidikan profesi, guru mulai naik harkat dan martabatnya. Jadi ini lebih kepada kita meminta sejauh mana pemerintah berpihak. Dan memang itu hak kita, karena semua sudah terterang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu yang pertama. Amanat konstitusi harus dilaksanakan. Jangan sampai guru yang sudah dinyatakan dalam konstitusi harus mendapatkan kesejahteraan yang layak, bahkan di atas layak, itu dicabut kembali. Sudah diberikan, bukannya ditambah, malah dikurangi. Nah, itu merupakan bentuk ketidakadilan. Itu yang pertama. Jadi ini persoalan moral, ini persoalan komitmen konstitusi. Guru adalah rahim bangsa. Menjadi guru itu profesi intelektual, bahkan perlu ilmu yang spesifik. Jadi bukan profesi sembarangan lagi. Banyak orang belum memahami bahwasanya guru sudah menjadi profesi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara profesi guru maka tahapannya jelas. Guru sebagai profesi harus ikut pendidikan profesi. Setelah ikut pendidikan profesi, dia punya sertifikat pendidik. Dengan memiliki sertifikat pendidik, dia memiliki tunjangan profesi. Memang ada masalah yang itu memang diselesaikan oleh pemerintah wajib, yaitu PPG. Kami ingin agar PPG dalam jabatan, para guru di Kementerian Agama yang terdata di Simpatika, para guru Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang terdata di Dapodik, itu dituntaskan yang dalam jabatan. Melalui apa? Melalui penambahan kuota, melalui penyederhanaan mekanisme, melalui syarat-syarat yang dimudahkan. Nah, sehingga ketika semua guru yang ada di dalam data bisa tersertifikasi, maka akan semakin berkualitas pendidikan kita. Bagi yang muda-muda yang akan menjadi guru di Kementerian Agama, kemudian di Kementerian Pendidikan, bisa mengikuti PPG dalam jabatan atau PPG prajabatan, yang itu ranahnya perguruan tinggi. Nah, jadi kita juga ingin agar persoalan PPG diselesaikan. Saya memiliki data. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ada 1,6 juta guru yang masuk dalam antrian. Ini pengertian antrian adalah orang yang sudah dapat kuota tapi belum tersertifikasi, orang-orang yang baru akan tersertifikasi mendaftar, dan selebihnya sedang proses menuju PPG. Jadi antrian ini juga harus diselesaikan agar orang-orang yang sudah ada di dalam Dapodik, di dalam data Simpatika, itu semuanya bisa masuk ke dalam kuota. Nah, sehingga nanti mungkin ke depan LPTK bisa merancang kurikulum PPG secara terintegrasi. Jadi nanti orang-orang yang mau menjadi guru, dia kuliah di LPTK, lulus sudah disediakan untuk mengambil profesi. Jadi kurikulumnya berkelanjutan. Kalau sekarang kan enggak. Anak-anak kuliah sarjana di LPTK, ketika lulus dia bingung bagaimana nih menjadi profesi. Sedangkan ikut PPG dalam jabatan syaratnya sangat rumit, kuotanya sangat terbatas. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada titipan dari teman-teman kita di IGTK. Wajib belajar itu sesungguhnya dimulai dari 6 tahun, tapi memang ada konsep baru yang namanya preschool. Sampai detik ini kami belum pernah mendengar dari Kementerian Pendidikan preschool ini barang apa, kurikulumnya bagaimana, yang mengampu seperti apa. Karena itu IGTK yang merupakan bagian dari PGRI memberikan saran agar preschool yang masuk dalam pendidikan dasar itu juga bisa diisi oleh guru-guru TK. Sebab memang secara psikologi TK itu masuk di usia 6 tahun. Mengapa harus kita usulkan TK yang notabene-nya masuk di dalam PAUD yang sekarang dikenal Taman Anak bisa mengisi preschool untuk pendidikan dasar? Ada data yang mengatakan 375.000 anggota IGTK yang tersebar di 34 provinsi itu sudah tersertifikasi 72,8%. Artinya 72,8% dinyatakan layak mengampu anak-anak dalam usia psikologi 6 tahun. Hanya problematikanya adalah preschool ini dimasukkan dalam pendidikan dasar, namanya kelas 0, yang kita nggak tahu ini kuliahnya di mana, yang mengajar siapa,
sertifikat pendidiknya dari mana dapatnya, sarana prasarananya, kurikulumnya. Nah, mungkin ini juga menjadi sarana untuk kami mengusulkan agar preschool ini dikaji ulang, dan sebaiknya memang yang disebut preschool itu adalah TK, karena usia psikologi 6 tahun itu adalah TK. Mungkin kalau frasenya TK sebagai pendidikan formal, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Nah, tapi kami juga mendukung bahwasanya teman-teman kita guru PAUD itu sudah diakui sebagai guru-guru formal, itu juga sebuah apresiasi. Namun untuk preschool ada baiknya langsung difokuskan. Itu adalah untuk TK atau bisa diisi TK, sehingga TK nanti bisa bermain di pendidikan anak usia dini, dia juga bisa bermain di yang namanya preschool, yang itu notabene-nya masuk dalam jenjang pendidikan dasar. Sumber dayanya sudah ada, kurikulumnya sudah ada, sarana prasarananya sudah ada, karena menjadi TK itu memiliki syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. PGRI memang dari awal setelah melalui pleno kami itu pertemuan dengan PGRI Provinsi se-Indonesia, dan kita ini aneh juga Pak, jangankan undang-undang, Permendikbud saja diuji publik di 3 wilayah dulunya Pak, untuk memberikan satu penguatan bahwa peraturan ini dilaksanakan. Ini rancangan undang-undang Pak, bayangkan diundang diberi kesempatan hanya 3 menit untuk membahas, ini luar biasa. Dan pernyataan menteri ataupun di GTK menyatakan bahwa persoalan-persoalan diajukan oleh PGRI sudah kami masukkan. Ini bahasa kami, kalau bahasa daerah Pak, bahasa lisan. Itulah boleh begitu, harus dituangkan dalam batang tubuh daripada rancangan undang-undang ini. Dan yang berikutnya Pak Ketua Pimpinan, Mendikbud melalui Dirjen DKT hari ini sudah memecah belah organisasi profesi. Sampai hari ini ada 70 organisasi profesi yang diciptakan oleh Mendikbud hari ini. Artinya bahwa menteri hari ini dia pakai jas hitam, bukan jas merah. Dia melupakan sejarah. Jas merah, dia tidak mau ada persoalan yang sejarahnya, tapi bagaimana pendidikan ke depan. Ini kabur Pak. Oleh karena itu kami dari Pengurus Besar PGRI melalui Komisi 10 agar melakukan verifikasi tentang pensyaratan sebagai organisasi profesi. Harus lengkap Pak. Nah, untuk itu ke depan saya setuju dengan abang saya Pak Prof, ya, jangan lagi ada organisasi profesi sampai 70 Pak. Bingung itu. Apa yang menjadi organisasi profesi 70 itu? Dan lucu juga pemerintah mau membuatkan kode etik guru. Ini aneh bin Abdullah Pak. Aneh bin Abdullah pemerintah ini. Mau apa Mendikbud modelnya seperti ini? Pengacara dia buat sendiri Pak aturan kode etiknya. Kalau memang belum paham tentang itu, mari belajar Pak sejarah ke PGRI. Bagaimana kami membuat kode etik itu, sudah lama kita buat Pak. Lahirnya undang-undang guru dan dosen, minimal guru sudah sertifikat tahun 2015 Pak. Sampai sekarang 1,6 juta guru kami yang belum ada. Sekarang dibutuhkan masalah pendidikan, mutu pendidikan. Nggak bisa Pak. Kenapa? Ini guru kami 42% itu yang PNS Pak. 52% itu adalah non PNS yang digaji hanya 200 ribu pas sebulan Pak. Apa yang bisa? Sekarang lagi pemerintah melaksanakan guru sekolah merdeka, kampus merdeka. Apanya yang merdeka Pak? Merdeka itu pernyataan bebas. Apanya yang bebas Pak? Yang betul adalah belajar merdeka negara ini. Apa sekolah merdeka itu Pak? Dan lagi diserahkan pada sekolah, pilih salah satu dari 3 kurikulum yang sudah ada. Macam-macam penyelenggaraan pendidikan model ini. Kurikulum 2013 boleh dipilih, kurikulum 2013 disederhanakan boleh dipilih, kurikulum merdeka dipilih. Yang dihabiskan uang triliun ini Pak, masalah sekolah penggerak ini Pak. Itu yang pertama tahun ajaran 2001-2022 hanya 250 sekolah dari 287.581 sekolah yang ada di Indonesia. Tahun ajaran 2002-2003 ini akan mencoba untuk menggerakkan 10.000 guru. Guru kami 3,4 juta Pak. Inilah kondisi bangsa kita saat ini. Oleh karena itu kami setuju.